makan doang. Sabar ya Mas ya. Suami saya agak. Ntar ada bolong-bolong di sini tiba-tiba ngeluk ngantuk lagi kuping gua. Bengkak lagi urusannya. Yang tiba-tiba lagi pengen Bacot lah. Weh, buram kayak guys. burem. Aman lah. Gaya banget toh. Judul wawancara. Sok ngartis banget loh. Nah, terang nih begini nih, bener Wah, nih. Ini beli di mana nih lighting beginian nih? Lajada. Dia beli dari kantor kan. Oh, dari kantor. Kantor mana? Kantor. Kantor pos. Kantornya itu orang kaya ya, sanggup beli lighting kayak gini. Ada lumayan kan. Dia udah satu set itu. Udah Cek satu cek cek set. cek. Kayak beli BH. Oke. Coba Kak izin Kak. Pegang, Bibir Ping. gue doyan banget sih. Aman Kak, masih cantik kok. Coba cek di kamera, doyan nggak? Aku biasa megang ini acara televisi luar negeri. Oke. Oh, patroli. Coba. Gelap nggak ya? Tuh, muka gua berminyak ya di HP ini mah ya. Udah kelihatan orang kaya belum? Kelihatan Kak. Wong Sugi. Emangnya. Wong Sugi. Masa nggak mau duduk Mas tuh ada Enggak, tempat? udah begini aja. Udah. Oke. Oke. Mungkin dia lebih nyaman kali. Yuk. Oke Kak, kita mulai ya Kak. Iya. Kapin kan, ini kan kabar terbaru ya. Kapin kan kabarnya membuka kelas les vokal. Mungkin seperti apa sih Kak? Iya, itu sebenarnya sih perusahaan ke berapa ya? Ke-8 ya, di antara 50 perusahaan lainnya, dan 1.000 yang akan menyusul, dan 1 juta yang akan nyusul. Nah itu itu Ngomong dulu baru ketawa, Pingkan. oh kamu Hah? Kenapa sih orang-orang ngeliat muka Itu- saya ketawa terus? aku bikin usaha yang sebenarnya dulu aku udah jalan. Omset aku itu sebulannya 25 juta. Itu dari 50 manusia. 50 orang murid ya. Yang tersebar di seluruh dunia, dari Amerika, Paris, Belanda, Australia, Dubai, banyak banget yang di luar negeri. Enggak, ini serius kamu. Sumpah demi Allah. Dan Indonesia juga. Mereka banyakkan online. Biasanya suaminya orang bule, istrinya orang Indo. Oh. Nah, mereka anak-anaknya itu les kursus di aku. Nah, begitu juga orang Indonesia juga banyak kan, anak-anak kecil, bahkan ada anak besarnya juga. Itu orang Indonesia yang datang ke rumah aku dari dulu. Jadi 50 orang tuh dulu sebelum aku nikah sama dia. Berarti kalau misalnya sekarang nikah, prediksi aku bisa sampai 200 orang yang bakalan daftar. Karena kan sekarang lebih terkenal kan gitu dibanding dulu. Berarti bisa dibilang melanjutkan usaha yang dulu ya Kak? Iya, sempet tutup karena kan aku waktu itu ditinggal sama suami yang lama. Terus kan Tinggal kabur. bangkrut, ulang lagi dari nol. Sering ditinggal sih kamu. Aku yang pokoknya gitulah Iya ceritanya. begitu, iya begitu. Kita pada Dan stres difokusin kan. di tengahnya dong. Hmm. Itu aku yang ninggalin sih sebenarnya. Udah Iya. kembali kalau. Jadi dari situ aku bisnis pisang goreng, terus baju, jual pre-love gitu-gitu. Jadi sempet diberhentiin dulu karena waktu itu les nyanyinya itu kebalap omset sama jualan baju pre-love. Intinya aja kamu udah pernah Ya udah pernah sampai les nyanyi 6 bulan. sebelum dia kenal aku. Rame kan. Nah, habis itu dia off gitu. Off ngapain tuh? karena aku ada kerjaan yang lebih gede omsetnya. Lu ngomong muter-muter kayak pancora. Ya Bundaran jualan HI. baju bekas aku gitu. Nah itu omsetnya itu sebulan sehari itu dari 4 juta sampai 15 juta sehari. Jadi ngelebihin jauh sama omset les nyanyi, sehingga aku tertarik untuk pre-love gitu. Makanya les nyanyi berhenti, tapi aku sempat menyesal kenapa aku hentikan sesaat gitu loh. Karena muridnya tuh banyak banget, 50 orang, berapa tahun lalu, 4 tahun lalu, 5 tahun. Nah itu kasihan karena mereka sampai aku rewind lagi kan, kakak mau daftar lagi nggak gitu. Oh aku udah pindah sekolah les nyanyi lah. Jadi sedih kan. Nah murid-murid aku tuh 50 orang itu dari kecil, dari bayi, dari anak gede itu tuh udah Bisa dari bayi diajarin nyanyi. Gimana lu, Pingkan? Nih, udah dari bayi. dari umur ada anak-anak kecil berapa gitu, balita. Nah itu
mereka tuh kakak pingkan gitu, bener-bener kayak udah tiap minggu ketemu, kayak udah deket banget sama mereka dan sayang. Aku tuh sampai kalau ngajar les nyanyi tuh kayak tadi kan aku baru selesai les nyanyi tuh jam, jadi aku kayak sampai nangis sedih gitu ngeliatin balita-balita pada les nyanyi. Tuh aku bagus banget suaranya gitu. Tapi Kak, akhirnya yang membuat Kakak akhirnya ya udah lanjutin lagi nih lesnya. Mungkin apa sih Kak yang tercetusnya Kak? Apalagi kan sempat vakum ngajar les ya. Karena bayar rumah ini mahal, Karena BU. karena butuh uang dan banyak utang. Deh. Jelek jasa. Masuk TV bego. Tapi utang aku beda loh mas. Utang aku memang aku utang nyari susah. Iya, bukan utang orang susah, bukan. Iya. Utang nyari susah. Karena kan aku belain beli sewa pabrik kan. Jadi pabrik Iko ini, aku ini bakalan jadi miliarder. Tahun depan itu omset aku targetin sehari 100 juta sehari sampai 3 triliun mungkin gitu loh. Iya, umpamanya. Tapi mungkin kalau boleh tahu sekali ngajar les itu berapa menit sih Kak? Mungkin berapa jam? Berapa menit tuh? Itu lama, kita udah kasih lama banget 30 menit. 30 menit. Iya, Berapa kali pertemuan nih Kak? Dalam sebulan itu? 4 kali dalam sebulan. Berapa itu bayar? Kalau yang kelas murah 500.000 sebulan, 4 kali pertemuan kayak 30 menit. Itu mah kepotong banyak. Belum ngedoa dulu. Sebelum nyanyi ngedoa dulu ya, 5 menit, 10 menit ngedoa. Sisa berapa menit itu ya? 25 menit. Belum lagi takutnya anak-anak mau, saya ke toilet dulu ya Bu. Sisa 5 menit. Habis itu sedekahulauladzim. Bagaimana ceritanya itu? 30 menit sebentar loh. Gimana? Emang nggak dikasih jeda waktu lama? Belum. Coba kamu ajarin contoh, baru pertama datang dia ngajarinnya gimana? Nah coba. 30 menit tuh buat orang les tuh lama banget. Karena kita ada cepet dia ngajarnya. Aku karena kan aku ini ya profesor di bidang pernadaan gitu. Jadi aku kasih ilmu ya memang struktural, benar-benar canggih ya. Contoh Iya, ini mah kita ambil contoh teknologi begitu. dari Nih, Paris. dengerin contoh. Contoh. Kamu ngajar ini serius nih orang kan udah kamu udah ada muridnya kan? Iya ada. Nah, itu pertama dia datang, apa yang kamu ajarin langsung? Coba kasih tahu. Pertama aku bilang, Dede Ke sana kameranya. Dede, coba gini. Pertama aku ajarin lompat. Iya. Kok melompat sih? Lu kira Kayak gini. Jadi nada itu seperti jamur ya, Dek. Nah, ini kan tanah. jamur? Jamur kan kayak gini ya. Nah, kamu misalnya do, jamur ya. Nah, kamu harus tekan jamurnya sampai ke tanah. Jadi kamu harus lompat. Do-nya lompat, ditekan. Do gitu. Jadi lompat do, lompat re, lompat mi, fa gitu. Contoh aku nih. Aku yang Coba ya, diajarin ya, coba ya. Sambil lompat gitu. Enggak lompat, Oh, di enggak. pikiran kita Iya, aja. dipikir, Ini iya. do coba. Do. Itu manjat. Iya, enggak, Itu manjat. manjat. Coba. Ya. Do. Manjat. Dengar dulu baik-baik. Ya gini. Tarik napas gini. Lompat. Tapi suruh lompat. Gimana sih? Do re mi fa sol. Tuh 2 3. Do re mi. Manjat depannya. Lompat dulu. 1 2 3. Do re. Belum itu harusnya. Do dipencet jamurnya. Do. Nah, itu benar. Oh. Tuh 2 3. Lompat. Do re mi. Yang kedua manjat. Yang Oh. pertama lompat benar. 1 2 3. Do re mi. Gagap rumah. Susah ya. Gimana nih Kak Arya diajarin sama Kak Pin kan agak galak nih. Do. Do re mi fa sol la. Tuh 2 3 lompat. Do re mi fa sol la. Mulutnya itu harus kayak corong. Jadi Nah, corong. do ma 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 Mama corong. Gimana bentuk corong ya? mo 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 coba 1 2 3. Mo. Iya, kayak gitu benar. Ya semacam itu lah. Itu cepet banget 30 menit tuh. Tadi aja sampai muridnya sampai ngantuk, sampai
mau sampai kecapean. Jadi 30 menit tuh di waktunya aku tuh benar-benar padat banget kayak bagaikan 2 jam. Karena itu ilmunya langsung kayak ibarat tuh obat aku tuh langsung obat kayak amoxicillin gitu loh, langsung kayak obat dosis tinggi gitu. Jadi nggak menye-menye kan. Kalau misalnya les lain mungkin ya aku juga nggak tahu ya. Kalau les lain tuh kayak ayo dede lama. Kalau aku tuh versi cepet, instan, nggak pelit, ilmu langsung no lagu no langsung kamu udah bisa nono gitu loh. Tapi selama mengajar para murid gitu, ada apa namanya keluh kesah dari mereka nggak sih Kak? Atau Untuk banyak yang cerita-cerita stres. gitu mungkin? Nggak ada kayaknya, nggak ada ya. Kalau bersama nggak ada kan dari dulu nggak ada. Aman-aman aja. Kalau kesah nggak ada sih. Mereka Terus suka kabar murid-murid sama kamu yang dulu-dulu itu yang dulu-dulu bisa itu dipanggilin karena aku kan Oh. kontaknya masih ada di HP. Jadi kita bisa panggil. begitu dipanggilin nggak Suruh nyesal sini aja. gitu. Ada 7. Ya udah suruh ke taman aja. Jadi lewat sini Iya lewat rumah. nunggu azannya berhenti dulu. Iya. Nunggu dulu aja kan Break Kak. dulu. Kakak minum dulu aja dari tadi kayaknya agak ngomong. Masa ada 7 TV yang bener aja? Banyak banget Kak. Banyak amat sih? Kakak nggak ngundang preskon kan Kak? Enggak. Cuma satu-satu WA aku jawab. Kalau tadi yang aku jawab cuma 3. Kok yang datang tuh? Maghrib. Duduk mas. Emang suami saya emang kayak gitu Azan. masalahnya. Wah, keren nih rumahnya. Keren ya? Banyak. Banyak ngedeprok dulu nih. Gede rumahnya. Mana bang? Sehat bang? Nggak sehat. Rumah baru ya, Kak? Iya, baru. Kontrak. Kontrak fatal. Ngomong Enggak. dari petang sipi ngomong. Deprok aja ya. Maghrib. Isya Kak. Ah? Isya. Oh, astagfirullahaladzim, Isya ya? Subuh. Gua kira maghrib. Oh, itu terang aman sih. Udah gelap. Subuh ini. Ajan gitu aja udah ajan. Jadi udah. Itu tuh pada ya. Apa sih? Apa-apa. Maghrib nggak tuh? Tapi kamu punya studio musik ya Kak di sini? Iya. Di sementara pakai kamar dulu di atas. Iya, itu anakku kan homeschooling jadi kalau siang Lagi live TikTok ya, Pak? Itu sih ini tadi. Oh, Berapa pulang sekolahan gitu. Ah, 3.000. Nanti kalau boleh aku izin nggak sih Kak? Namanya kita lihat. Oh, gitu. Boleh. Ganti akun lagi. Iya, aku gitu. Boleh. Tapi belum jadi banget, masih kayak di kamar doang. Nanti bakal ada kodok beranak, kodok beranak. Ya. Nanti bakal ada piano gitu. Berarti tadi Kalau pakai itu apa namanya ngajar nggak nada hilang. pakai piano juga ya? Hilang. Tadi pakai HP dulu. Pakai HP dulu. Karena ada piano aplikasi. Pulang ya? Karena pianonya udah dijual. Oke, di nggak apa-apa Kak. Kalau tadi paling apa yang dari mana Kak? Mungkin tadi. Tadi dari orang BSD. Oh, masih satu dulu. BSD juga. Kirain kita ada yang dari jauh gitu. Kadang-kadang banyak yang dari Jakarta, ada yang dari Jakarta sih banyak. Jadi datang ke sini mereka tahu Kakak jemput juga ke sana. Iya, dari sini. Masuk. Banyak online juga banyak. Wah, Masya Allah. Mm-mm. Nanti kita juga akan bikin bisnis cuci mobil. Jadi 200.000 aku nyuciin mobil, nanti bisa nyanyi 3 lagu. Kalau mau nambah lagu jadi 400.000. Tanggung 500. Sini ada laundry juga, ada laundry. Tapi banyak juga ya Kak yang kesini. Banyak kok yang offline tuh banyak. Dulu aku tiap hari kalau kayak main TikTok itu dulu aku tiap hari begitu kerjanya jadi guru. Jadi guru kalau lagi Dari off. kerjaannya gitu dari pagi jadi guru sampai maghrib. Muridnya silih berganti. Banyak yang online dari Amerika, dari Australia itu
tiap hari tuh les. Kan ada jadwalnya hari ini siapa. Padet banget ya. Sebulan Postingan ya, 25 gara-gara postingan di IG ya. Iya. Banyak sorotan ya. Nah itu. Jadi dia ngajar les nyanyi. Aku Tapi kok lewat di les TV nyanyi dulu juga. kok bisa diomongin lagi sih? Karena lu penyanyi Itu pintar. jatuhnya prestasi. Kak. Prestasi. Ya, Jadi maksudnya kakak kan les nyanyi doang. Kan kamu kan dulu jadi dewan juri. Gimana sih di Indosiar Cuma pernah les nyanyi doang. dipecat? Les. Jangan bilang gitu. Oh enggak ya? Enggak dipecat Nggak enggak usah ya? di situ dong, disingkirkan. Oh singkirkan. sama aja. ya. Vakum. Vakum. bahasa Gara-gara sibuk. Mm. Gue minta gaji kemahalan, satu episode 1 miliar. Mereka gak enak. Iya. Budget aku kan udah dolar, Oh, iya. dolar ringgit, uang Jawa. Ringgit Malaysia. Tapi aku 1 miliar bisa cicil 5 tahun loh. Masya Allah. Iya aja ya. Mm. Wah cuma les nyanyi doang diomongin. Tapi itu malah jadi itu kak, bisa jadi salah satu promosi buat kakak juga dengan banyak Kata customer. di IG gini, dari semua perusahaan pink kan, cuma ini yang bener kuras. Don, Iya. nggak bener. Ini nggak bener. Pisang keras gini-gini. Ini doang yang bener. Tapi emang bosenan kak? Apa? Iya maksudnya bosenan ganti-ganti kan awalnya kan pisang Usahanya. goreng. Heeh. Enggak, usaha tuh emang banyak, cuma kan harus ditata kayak ntar lagi juga kalau aku sibuk kan nanti ada yang ketemu guru nggak selalu aku yang ngajar, cuma nanti kalau sekarang kan masih kepegang. Nanti kan kita berakumulatif lah dengan penemuan berikutnya. Takutnya kan kalau sekolahan kalau ketemunya aku terus gimana, tapi nanti dia terus lah, kita tuh nggak pernah tahu ke depannya tuh, walaupun kita sesibuk apapun udah jadi berapa kayak omsetnya, tapi kan kita kan beda ya kepuasan juga ya kadang-kadang kan. Makanya lihat nanti lah. Bener. Yang penting kita mengalir, yang penting omset masuk dulu deh, Mm-mm. penting kebayar lah susu anak gitu kan, Bener. Jajan rumah, sesuatu Iya. anak sekolah gitu. Iya. kayak. baju Arya aja, deodoran, sikat gigi kan butuh biaya buat jerawat. Apa aja lah, yang penting ngasilin duit. Mm-mm. Zaman sekarang. Aku Nggak usah juga malu. jualan mobil. Hidup kalau banyak gengsi, ke perut lapar. Bener kak. Mobil kan kadang suka ditaruh di sini 8 mobil di rumahku. Jadi jualan mobil juga. Jadi buka Kalau showroom di rumah kak. kalau orang tua aku ngajarinnya kayak apa aja kamu kerjain, yang penting satu jangan ambil hak orang lain. Gitu aja, yang bukan punya hak kita. Jangan memperkaya diri dengan mengambil hak orang lain. Lo memperkaya diri dengan cara lo mau itu dibilang orang itu dilihatnya hina, asalkan itu halal dan nggak melanggar, nggak belok. Gitu. Kamu ngomong kayak gini kodrat. aja. Kamu ngomong kayak gini aja. Nggak usah ngelucu-ngelucu, nggak sopan. Kadang kasar Makanya loh. aku itu apa aja aku lakukan gitu. Yang penting ya ibaratnya 10.000 laki-laki makan hakikatnya kita kerja ya. Hakikat laki-laki harga dirinya tuh harus kerja. Kalaupun kita punya istri yang kaya, bukan berarti laki-laki itu berhenti bekerja. Enggak. Tetap Tapi dia kalau aku bekerja. kaya, aku pengen kamu berhenti aja lah. No problem. Enggak masalah. Nah, itu emang maunya lo. Enggak. Salah. Gue cuma mancing bentar, lu cepet banget jawab. Masalah gini, ada dua. Tes lu sayang sama gue. Dengerin enggak? dulu, makanya ada dua. Oke lu kaya, gua nggak kerja. Tapi ketika gua kerja di perusahaan, lu gaji gua. Karena lu bayar tenaga, dengan lu gaji gua nafkahi lu. Pakai hasil keringat gua. Kamu nggak Gitu. usah, kamu nggak usah bantuin perusahaan aku. Lagian kita ngomong panjang-panjang juga perusahaannya juga belum jalan, terigu aja belum punya duit. Iya sih. Nah kita udah berantem, ngomong miliaran, terigu aja belum kebeli. Baru halu aja udah ribut. Apalagi Kita ributin aja, uang donat aja terigunya belum ada. Udah ngomong, nanti kita jadi ini, nanti kamu bagian ini. Ah, uang terigu aja dulu ada. Iya. Ya. Oke, sip kak. Terima nih kayak shooting, Emang lagi di syuting. kayak artis kita ya. Oke. Ya. Oh.
Ya cakep kayak gitu mukanya biasa aja. Oke, no problem, it's okay. Oke, Yes. Kak. Yes. Oke, Kak, ini kan banyak yang apa namanya di postingan Kakak terkait apa namanya poster Kakak ngadain kelas vokal kan itu kan ada nominalnya itu ya, Iya, Kak, ya. iya. Dan banyak yang menyebutkan bahwa Ini nggak waras ini. itu nominal salah satu ya? enggak salah Oh, satu yang worth murah it tau. katanya. Worth it? Worth it dan Worth murah. it. Murah. Daripada kangkung 150.000. Daripada donat, tapi sekian banyak Itu perusahaan dia dari donat, pisang goreng, yang lain-lain. Bagus. Kayaknya ini sih les nyanyi yang paling bener. Yang lainnya? Yang lainnya bagus, bagus kok. Tapi dengan fokusnya ke apa namanya menjadi guru vokal ya, Kak. Nah, meninggalkan juga nggak sih, Kak, nanti Meninggal? enggak, maksudnya meninggalkan yang streaming ini Istri nggak saya sih, Kak? jangan dong, saya nggak Streaming bisa TikTok hidup setiap tanpa hari dia gitu. kalau dia meninggal. Meninggalkan streaming yang TikTok. Memang itu udah diatur sedemikian kalah. Jadi main TikTok itu dari jam 4 pagi aku udah bangun, make up, jam 7 aku ke lampu merah, udah nyanyi di lampu merah. Kalau aku nge-WA gimana, sayang? Sayang, kamu udah nyampe kantor belum? Nah, terus jam 7 itu nge-live TikTok sampai jam 3 gitu. Jadi itu aja udah berapa tuh? Udah 7 apa 9? Udah 8 jam sampai jam 3. Udah tuh di kantor TikTok udahan dulu. Nah, itu untuk 2 sampai 3 minggu ini. Itu terakhir. Nah, lalu jam 3 break sampai jam 3 ada sampai jam 5 jualan dulu di IG. Jualan pre-love di IG 2 jam. Jam 5 les nyanyi. Jam 5 les nyanyi sampai jam 6. Kan lesnya nanti kita jam 3 sampai jam 6 itu udah kita spare waktu untuk les nyanyi. Jadi sementara muridnya lagi baru masuk masih bisa diisi jualan IG kan. Tapi terus jam 7 kadang jam 6 sampai jam 9 itu ngajak anak-anak main ke mall gitu atau di rumah main berwarna atau apa, nonton bareng family time aku dan anakku. Belum Arya tuh. Nah, jam 11 dia sampai rumah atau kadang-kadang dia sampai rumah jam 8 gitu. Pokoknya kalau dia udah nyampe, aku udah nggak boleh kerja gitu. Jadi aku udah hitung-hitung gitu kalau dia Boleh nyampe sih jam kalau 8. lagi kepepet. Ya kalau lagi utang belum kebayar boleh, tapi ya udah kayak gitu. Jadi jam 8 itu pokoknya jam 8 pokoknya Arya pulang antara jam 8 atau jam 11 malam. Ya udah kan main sama anak sampai jam 9, nanti jam 10 jam 9 gitu udah waktu sama Arya pacaran sampai jam 12 gitu. Dia tidur jam 12 tidur, bangun lagi aku jam 4 make up lagi udah kayak gitu lagi. Jam 5, jam 4. Jam Jam 4 empat kan ron kadang-kadang. 3. Gimana sih? Ron 3 kan jam jangan banyak-banyak ron lah. Jam mata 4 gua ron pada bengek. 3. Capean gua, kaki gua pada pelitot-pelitot nggak bisa joget. Dan Oke. kebanyakan lah. Kak, ini kan bisa dibilang kan kerja dari pagi sampai malam ya. Ini durasi Ntar dulu dia nanya dulu. tunggu dulu. Lanjut, Ini lanjut. yang durasi ini terjadi itu hanya sampai tanggal 1 Juli. Nah, yang aku banyak tuh kan 8 jam. Habis itu terus kan sampai jam 6. Itu sampai 1 Juli. Nanti di 1 Juli itu udah full konsen ke donat. Usaha donat. Nah, itu aku jamnya agak ganti tuh. Kamu kasih Main. tahu dulu biar paham cara Apa tuh? bicara kamu. Ada kamu ya, jam kamu. jam ini, jam apa nih? Jam sini sampai 1 Juli itu maksudnya apa? Sistem kerja keras kamu Ya, atau gimana? Ini kerja aku paling keras. Paling keras, nah gitu dong ngomongnya. Kerja aku lagi paling keras dari sekarang sampai sampai 1 Juli. Juli. Nah, dari itu- 1 Juli kamu sistem kerjanya enggak ngegas kayak ini, maksudnya gitu loh. Iya, lebih pelan. Lebih pelan tanggal 1 Juli itu lebih pelan karena di 1 Juli masih salah. 8 Juli baru pelan. Salah. 1 Juli lagi tambah sama speednya sama sekarang. Tapi bedanya ngamennya dikurangin 4 jam ngamen konser di jalanan, 3 sampai 4 jam tuh 2 jam keranjang kuning di TikTok, terus ada IG, ada les nyanyi, terus
Jadi speednya sama, tapi unitnya yang ditambahin keranjang kuning. Masuk tanggal 1 Juli itu ada keranjang kuning masuk. Nah, itu sampai tanggal 8. Jadi kan biasanya kan live TikTok kan 8 jam, dikurangin 4 jam. Jadi 2 jamnya itu buat keranjang kuning TikTok juga, tapi yang satu ngamen, yang satu jualan gitu, dibagi 2. Nah, itu tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, tanggal 8 baru pelan tuh. Pelan live TikToknya cuma 3 jam, jualan keranjang kuning 2 jam. Jadi total kerja aku 5 jam. Tadi kan 8 jam tuh TikTok, belum lagi IG. Muter-muter 1 mulu jam, ngomongnya udah tes kayak nyanyi. pancoran. Berarti kan sehari tuh, sekarang ini sehari 12 jam kerjanya. Nanti di tanggal 8 Juli itu kerjanya cuma 8 jam gitu. Terus nanti tanggal 16 Juli aku kerja cuma 5 jam. Nanti tanggal 23 Juli aku kerja itu cuma 3-4 jam. Dan seterusnya itu aku nggak kerja, aku kerja cuma keranjang kuning 2 jam seterusnya. Jadi fokus utamanya bukan di konser, tapi di keranjang kuning. Nantinya akan terfokus di situ. Keranjang kuning kita akan menjualnya tuh di keranjang kuning, inti duitnya, duit gedenya tuh di keranjang kuning. Tapi konser jadi tambahan. Jadi nanti, nah di bulan ke Juli, Agustus, September itu kita akan bikin martabak di depan Indomaret, martabak dan donat. Itu kita campur adonannya, kita tumpuk. Nah di situ akan kita buat 4 warung seperti martabak di depan supermarket. Itu bulan Agustus ya. Nah, bulan September kita akan buka restoran berupa ruko yang ada live musik. Ini kamu ngomong gini ada jejak digitalnya, nanti kita ceritanya kok lama amat, kok September udah nggak ada loh, kok ini udah September kok nggak ada ini. Apa namanya juga halu. Oh, kan? halu. Oh. Dari tadi kita ngomong. Enggak, takutnya nanti mana kan pemirsa pada ibaratnya nanyain kok katanya bulan September nggak ada ininya, kok nggak ada ininya, mana ini Pinkan omongannya gitu loh. Nantinya aku yang kamu lihat jas aku dong, jas aku nih CEO Siril O orang ditanya-tanya bulan September itu ngomong aku orang akan bener. bikin restoran. Nah restoran bulan Pengertiin September, bulan September ya dia bikin restoran setiap seminggu Pengertiin. sekali seminggu sekali dia bikin restoran. enggak Pengertiin. sebulan sekali deh. Sebulan sekali. Sebulan sekali bikin restoran. Jadi Bikin tiap restoran. bulan 2 cabang, 1 bulan 1 cabang. Kita datang lagi kalau Restoran. bulan depan datang lagi ke sini September. Itu September. Ke sini udah wawancara kita ya. Udah ada Nah. belum restorannya katanya ya. Di Juli sampai dengan September itu bukan hanya donat yang dijual, tapi ada donat, ayam rica, pisang goreng, baju, ya terus aksesoris kayak gelang-gelang kayak gitu-gitu. Itu semua merek Pinkan Mambo. Nah itu produknya bulan September itu udah ada restoran. Nah setelah restoran bulan November bulan berapa itu ya, kurang lebih tahun depan lah ya, tahun depan berarti Juli tahun depannya lagi. Amin. Aku bikin nanti ada toko donat juga bulan-bulan September itu. Toko donat ada dibuka di Tang City atau di mana. Amin. Nanti di dalam mall ada. Nah Amin. terus di tahun depan itu aku akan bikin toko roti seperti yang di mall-mall Amin, ya dan Allah. restoran Amin ya Allah. dalam 1, 2, 3 tahun, 1, 2 tahun atau 3 tahun itu akan 4.000 sampai 6.000 cabang di seluruh dunia gitu toko rotinya. Dan Mbak ada lagi nggak nanya lagi? Nah, Nanya lagi. 3 tahun dari sekarang aku akan bikin hotel ya, dan perumahan rumah hamster. Nggak, emang dia beneran begini Mbak. Di luar dari wawancara juga ataupun di ini Nah, aku yang ini- tahu dia selalu ngomong di gini. Di saat nggak ada kamera pun dia tetap ngomong gini di Nah, aku. ini perusahaan Setiap mau sampai tidur. sampai Makanya saya kurus kering. 2 Dengerin dia ngomong. sampai 6 bulan ini target omset sehari 20 juta sampai 50 juta. 6 Karena saya bulan kan sampai waktu itu sempat setahun kabur. sehari 100 Balik juta lagi. target omsetnya. Nah kalau tahun depan sehari bisa 500 juta, 1 miliar ya. Nah
makanya saya nyewa rumah ini nggak takut karena di otak aku udah banyak usahanya. Namun berat bayarnya, tapi kan pabrik kan bikin banyak hal. Belum lagi podcast, YT dan lain-lain gitu. Nah ada IO juga, nah, banyak lah bisnisnya. Ada cuci mobil juga, sekali cuci mobil 200.000 aku yang nyuci sambil live TikTok. Nambah itu dapat 2 lagu cuci mobil panggilan saya. Nah itu nanti kalau tambah 1 lagu jadi 300.000. Itu di sini ada laundry juga, ada pijit juga di sini, jual mobil juga ada gitu. Nah bisnis yang 50% itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi Kalau orang itu halu. Kalau dia aja halu. Kalau di TikTok nggak ada mawar, Jadi tahu nggak nggak kesimpulannya ada bahasa dia? kereta, nggak ada yang nyawer di TikTok, itu nggak akan terjadi semuanya. Karena biaya usaha aku pertama donat, terigunya dari ngamen. Jadi kalau ngamen nggak punya koin, nggak ada mawar, nggak Jadi ada gini, kereta, kesimpulannya nggak bisa beli terigu. dia mau menciptakan suatu 50 perusahaan dengan modalnya dari mana awalnya? Dari mawar. Dari dia live, dari dia ngamen. Ya pegangnya gitu. pegel. Jadi ketika dia ngamen, dia mendapatkan omset dari saweran. Dan omset saweran tersebut mau dia bikin perusahaan yang banyak, yaitu Berawal dari donat. ya berawal dari donat dan 50 perusahaan lainnya. Donat itu kan nanti untung. Donat bikin ayam, ayam untung, ayam bikin baju. Nah, ayam bikin baju, baju bikin mesin jahit, Ayam mesin jahit bikin bikin sistem mobil. Artinya gini loh, nih ngebahasnya gini. Aku udah tahu karena aku suaminya gitu kan. Jadi berkembang, ngerti nggak? Jadi nih dirimu, aku punya usaha sandai singkong. Dari singkong aku dapat keuntungan. Keuntungannya itu nanti aku buka usaha yang lain, martabak. Artinya gitu. Dia bilang yang disebut dia bahasanya gini, kalau dia dari donat, si donat beranak. Beranaknya apa? Beranaknya Ayam ayam, woku. woku. Ayam woku. Beranak lagi. Beranak kangkung rica gitu Kangkung. model. Jadi dari usaha ayam itu bisa menciptakan usaha-usaha yang lainnya, dari usaha yang lainnya terus sampai 50. Tapi modalnya dari mana? Dari ngamen. Dari ngamen di lampu merah. Di lampu merah sedikit begitu maksudnya. Jadi tiap hari dari lampu. Jadi dia ngomongnya muter-muter. Ya emang orang yang nggak tahu mah sangkanya stres. Yang nggak tahu mah sangka stres gitu. Tapi yang udah paham cara dia berbicara, oh ke sini larinya, oh ke sini, udah gitu. Apalagi terkait ngamen. Ini kan kabarnya kan Kak Pinkan kan sempat ngamen di pinggir jalan dan juga baru-baru ini ngamen di mall juga nih Kak Pinkan. Mungkin seperti apa nih Kak Pinkan kemarin? Iya, kemarin kita dikasih kerjasama. Sebenarnya kerjasama itu udah 9 tahun yang lalu. Aku boleh pakai 2 mall di Grand GWR sama di Tang City. Nah, 9 tahun yang lalu dia ngasih, tapi aku belum pakai. Dia ngasih lagi. Aku akhirnya pakai sekarang. Tapi aku udah aku lupain. Dia WA Tang City kasih panggung, kasih toko juga buat Kak Pinkan bisa taruh donat, bisa nyanyi di situ. Akhirnya ya di situ aku lihat ngamennya oke, kita coba ngamen. Dan anyway di kotak amal itu juga dapat tuh kayak 2 juta Sumbangan berapa. jariah. Amal jariah itu orang foto dapat tuh berapa juta di kotak itu. Orang kasih 5.000 terkumpul lah berapa juta gitu ya. Nah, itu juga dapat di situ. Nah, tapi tidak sebesar omset di TikTok kalau aku nyanyinya di Kecamatan Sepatan ya, bukan di lampu merah. Kalau ke lampu merah nggak terlalu gede omsetnya. Tapi kalau di Kecamatan Sepatan gede karena dia lapang. Nah, itu susah nemuin lokasi yang jalanannya besar, kelihatannya Kita serem. udah nggak dapet izin lagi. Itu susah. Udah di kantor kecamatan Sepatan tuh daerah kampung aku, kita udah nggak dapet izin lagi karena waktu itu viral meledak, terus dia posisinya guling-guling celana pendek. Jadi kelihatan lah di media bahwa kantor itu kan namanya kantor pemerintahan, jatuhnya nanti nggak etis. Jadi kita memutuskan untuk ya udah kita nggak usah di situ Ya lagi. kita bisa cari lokasi Banyak yang kok lain lokasi-lokasi yang lain. yang bisa dipakai juga. Ya mohon maaf juga ya Kecamatan Selatan. Iya. Jadi viral Kalau gitu. salah saya nggak sengaja mohon maaf. Iya. Padahal kita cuman ibarat bersyukur doang, makasih kayak duduk-duduk begitu doang. Nah, Jadi yang- netizen yang ngamerain dari luar
dia guling-guling padahal dia cuman kayak ini tiduran mungkin kecapean gitu. Kesurupan, Artinya lagi konser kan kesurupan. acting lah gitu ibaratnya itu acting. Bahkan di apa namanya Nah, yang jangan di Tang City ini hubungannya itu manggungnya oke, karena ini kan belum dicoba, kan kita coba aja gak ada salahnya. Ternyata untuk hanya nyanyi santai-santai Amal Jariah itu ada loh. Ibarat misalnya aku nggak mau joget kencang-kencang di lampu merah gitu kan, kalau di lampu merah harus jogetnya kencang banget kan, which is itu capek banget. Tapi kalau misalnya mau nyanyi santai dapat uang di Amal Jariah itu bisa makan lah istilahnya, bener nggak? Tapi nggak capek, malah AC kan. Dan di situ aku lihatnya prospeknya ada. Dan nggak bisa setiap hari di mall itu, karena kan aku host challenge, harus di luar rumah, harus yang keren gitu ya, yang aneh-aneh komen TikTok. Nah kalau di mall kan ya sesuatu yang dicoba aja kayak seminggu sekali atau 2 minggu. Nah itu tapi bukan cuma di situ dilihatnya, aku lihatnya dari prospek donat. Dari situ dikasih toko kan donat. Nah donat kita taruh punya toko fisik di Tang City, walaupun berupa hanya meja atau hanya sedikit lah ya. Tapi kan donat aku punya rumah gitu loh. Dari mana lu rumusnya donat ada rumah? Ya donatnya bisa tidur punya tatakan. Kalau di online kan tatakannya kita taruh di awan kan. Nah ini punya tatakan. Jadi orang bisa datang langsung beli donatnya, kita ada kompor juga di situ. Jadi langsung beli panas-panas gitu. Nah itu suatu yang amazing, goodbye gitu loh. Dengan di situ berarti donat aku itu si miliarder itu yang bakal berbuah-buah itu dari terigu, kita nggak punya uang itu bakalan bisa punya rumah. Nah ini kita seneng donat punya rumah. Nah di situ, dan satu lagi, aku kan pengen punya kafe restoran, which is itu aku belum punya uangnya. Ini baru ada kekumpul kan, modalnya kan 300 juta ya bikin kafe ya. Ini baru ada 270.000, ya kurangnya apa sih? Tapi emang bener, Banyak ya. bener loh, kita Nah. nggak gimmick, sumpah demi Allah aku nggak gimmick. Kita Dia belum- duitnya emang segitu. Kita belum punya 300 juta kan buat bikin restoran. Makan juga kadang-kadang belum makan karena kita harus ngamen cari kereta, baru beli susu anak. Mungkin orang menganggap dia tabungannya banyak di rekening. Enggak, emang kita segitu. Emang segitu, Saldonya kadang 340.000, emang kayak gitu. Bener bener. Nah, dari situ karena kita nggak punya, dikasihlah mall. Berarti mall aku. Maksudnya bukan mall aku, maksudnya mall cuma yang punya mall loh yang bisa taruh tripod konser. Nggak ada konser depannya tripod, bener nggak? Kemarin aja yang Berarti kamu aku bilang. udah kayak CEO dong. Ya kayak kemarin Sio lalu. kan dia ada uang kayak 11 juta, 12 juta. Udah habis yang? Udah aku bayar ini masih ada kurang. Paling besok aku ngamen lagi nih kekurangan gitu. Kita ngamen lagi gitu. Kayak banyak lah yang kita bayar-bayarin ya gitu. Jadi di situ live TikTok ada donat, dan yang ketiga ada perkumpulan manusia, di mana itu manusia lama kalau pengen punya restoran. Nah di sini aku punya mall, maksudnya punya mall. Aku sedang di mall kan, berarti kan lebih besar daripada restoran. Nah di situ muat sampai hari Jumat, Sabtu, Minggu itu ratusan orang bakal ke Tang City, bahkan kita akan bikin flyer gede-gedean. Pingkan konser setiap hari di Tang City misalnya aja, hari apa ada jadwalnya. Ribuan orang akan datang. Bukankah itu keren banget? Kita nggak harus bikin restoran 300 juta, ya uangnya juga cuma 250.000. Nah tapi kita udah bisa konser di mall. Jadi seakan-akan keren banget sih. Nggak, makanya perusahaan aku nggak ada yang pakai duit semuanya. Nah ini satu mall, dua mall dikasih sama, 3 sama mall Cikarang. Ini ada 3. Nah nanti mall-mall seluruh Indonesia juga pada ikutan, pasti ngundang aku semuanya. Jadi kesimpulannya dia dikasih panggung ngamen kantor gratis di mall selama berapa? 1 bulan ke depan. Enggak, Nah, permanen maksudnya bisa, permanen tapi bisa. donatnya sebulan dulu ada festival dikasih. Cuma nanti Cuman- aku mau sewa toko di situ. Oh. Iya ngomongnya gitu. Ya kamu deh yang ngomong, udah pusing nih kalau aku yang ngomong. Ada lagi tanyanya. Pakai juru bicara ya. Nggak apa-apa, Kak. Mungkin ada perbedaan nggak sih Kak antara ngamen di lampu merah dan juga di mall? Mungkin dari omsetnya ada sedikit menurun atau malah sebaliknya Kak? Oh jelas ada dong, pasti ada perbedaan. Kalau di mall, pendapatan kita lebih dikit ketimbang di jalan. Main TikToknya. Kalau di TikTok ya, karena gini, di mall kita dapat keramaian itu untuk saweran secara offline, orang nyawer, ya kan.
lalu minta foto. Untuk kita saweran di live TikTok itu berkurang karena kita nggak fokus dengan layar handphone ke kamera TikTok. Jadi ketika orang nyawer kita nggak bisa menyapa, terus kita nyanyinya nggak ngelihat ke handphone, gitu kan? Kita terfokus dengan orang-orang di depan kita yang melihat kita, gitu contohnya gitu. Jadi kalau kita nanti ibaratnya kita nyanyi di depan kamera untuk menarik suatu saweran, orang-orang itu akan nggak merasa kayak dikacangin jadi jatuhnya kan gitu. Kalau di jalan ya di lampu merah atau di tempat ekstrim, karena mereka yang dilihat itu background, sudut pandang yang dilihat. Keanehan. Nah, keanehan. TikTok tuh keanehan. Ketika melihat orang itu keanehan, ini orang mentalnya begini nih, kira ini mentalnya kuat gini-gini, terus kayak orang di balik kayak itu lampu merah, orang banyak. Jadi mengundang penonton rame, begitupun mengundang orang merasa terhibur. Kalau jatuhnya yang tadi kita nyanyi di mall, itu jatuhnya kayak seperti konser di mall, terus kita live-nya itu seperti iseng doang, jatuhnya gitu. Walaupun kita sering ngomong, gitu. Kesimpulannya ke situ. Ini juga kabarnya Kak, ketika waktu ngamen di di pinggir jalan, salah satunya yang di Tanah Gocap, kabarnya sempat ada ibu-ibu juga yang ngasih makanan ke Kak Pinkan, sampai terharu. Itu seperti apa Kak Pinkan saat itu Kak? Ya lagi nyanyi aja gitu, terus ada yang ngasih banyak Mbak, dari dikit, kadang ada orang bawa 500.000 segepok kasih, tapi jarang, kadang-kadang 5.000, kadang ada yang nggak bayar, boleh gitu. Tukang sapu, gojek gitu-gitu nggak bayar sama aku kayak pelajar. Nah terus dari nggak ada minuman gitu awalnya gitu, dari beli sendiri. Nah sekarang tuh jadi banyak, jadi berjejer kayak lebaran, jadi banyak es teh manis, ada yang lewat Mbak, aku udah kayak keluarga. Jadi semua anak Tanah Gocap itu udah kayak keluarga. Abis setiap lewat, hai Kak Pinkan, sambil nyanyi sambil kayak gitu. Jadi mereka merasa besok pagi ketemu lagi, besok pagi ketemu lagi. Jadi sampai dia tahu Pinkan ada di sana, bawain lah gitu. Terus aku kalau nge-live kan suka bilang, jangan ngerepotin guys, kalian mau beliin apa, bawain lah, lapar lah gitu. Padahal bercanda gitu. Tapi mereka, terus aku nangis dikasih kayak bubur ayam, pecurhat sih. kasih bubur ayam kayak gitu-gitu. Tuh aku nangis, udahlah kepanjangan. Wawancara Jadi pecurhat nggak tuh mood. Pinkan. Ya kasih tahu lah, Iya, kalau iya. kepanjangan malu banget. Iya, Nggak apa-apa, nggak apa-apa Kak. Iya. Lanjut Kak. Ya gitu, ada dikasih bubur ayam, nasi kuning kayak gitu. Jadi kadang aku gak sempet sarapan, kan aku bangun jam 4. Iya. Terus aku tuh nggak Bangun sempet, pagi disebut-sebut. aku nggak sempet sarapan. Kadang tuh Iya. suka nelfon kan sama temen kayak baru, oh gini gitu. Iya, terus ada sama temen ngomongin perusahaannya. Oh iya, itu nanti tanggal 11 September itu omsetnya udah segini, gini. Nanti tuh nggak bakal terjadi kalau nggak ada mawar, gini. Terus lagi seru. Sampai toko roti kelewatan gitu. Ya, gue nggak sarapan deh gitu kan. Pas sampai lokasi gue joget-joget kan. Aku kayak Britney Spears gitu kan. Wih, kayak joget sampai capek banget gitu. Nah, Itu tukeran WA aja, teleponan, ngobrol di sampai di capek. ini. Nah, pas capek, Gue kayak ngedengerin dia dongeng jatohnya. Kerong cengo megangin begini. Potong apa Mbak? pas capek dikasih nasi uduk, nangis dong gitu, kayak sedih banget gitu. Dikasih nasi uduk, kadang udah aus banget sampai nyanyi udah aus. mana Mending salah bahasa banget. Rwenda yuk. Tentang 200 juta yuk. Kata menurut saya masih Ruben bertanggung jawab sih Mbak. Iya. Bagus sih Ruben itu. Tuh, Dia kayak gitu. luar biasa. Ruben juga suka dibawain nasi Mending kotak. jauh Sarwenda, ketahuan lagi. Iya 200 juta, kamu 300.000 sehari. Jadi dia 200 juta sebulan, aku Iya. 300 juta sehari. Lebih banyak siapa? Aku lah. Lah? Lagi. Oh beda cepet ya? Beda cepet, nol Ya lagi dia mah buang. juta, kamu mah Aku berapa? ratus. Oh, ratus berarti. Jauh Kecil, banget. jauh ya. Bagi rakyat jelata sama ini. Jauh. Kaya. Oke Kak, mungkin dari pindah ke mall tersendiri ini mungkin ada rasa kangen gak sih nantinya mau turun ke jalan lagi gitu Kak? Apalagi kan dengan banyaknya memori yang seperti itu ya yang tadi. Itu kalau jalanan nggak bisa ditinggalin, itu kantor Bisa ditinggalin. kantor utama. Tetap dia. Kalau tetap di situ. kalau di mall itu
justru yang kayak keduanya, kayak udah capek nih di jalan. Di jalan kan tuh kayak Iya. mandi, abis makeup mandi, Kalau seger. lagi malas di jalan dia ke mall, di mall nyanyi gitu. Kalau lagi Kalau- mager di jalan. Ya aku abis Bisa jadi kan di jalan lagi hujan, ketika Iya. ngamen ada di mall. Aku habisin Intinya tenaga. aja, Pi, nggak usah kemana-mana, muter ke sono, udah kayak bundaran HI lu mah ngomongnya. Ih, aku abis selesain ada keringat. cadangan gitu, nggak usah ngesain pakai keringet dibahas-bahas. Ih, Aku lama. keringet pertama itu gedebak-gedebuk olahraga. Nah setelah Keringet. capek kan habis tuh tenaganya, baru masuk mall kan dingin, mandi dulu ke rumah. Nah kalau mandi biasa pakai sabun suka lo yang cair. Iya. Tergantung sih mandi itu bisa berapa menit, tergantung kotor apa enggak. Iya. Gitu. Dan di kamar mandi juga ada sikat gigi. Ya. Apalagi Mbak, mau nanya ya Mbak, buruan Mbak, buru maghrib saya mau terawih nih lah. Oke, Kak, tapi dengan hasil kakak yang bisa dibilang tuh bekerja keras dari pagi sampai siang, bahkan sampai kebeli rumah super mewah juga ya Kak. Ini kontrak ya. Kontrak. Saya beli itu nanti belum tahu deh kapan. Kalau 6 bulan sekarang udah bisa beli, tapi saya nggak mau beli yang murah. Karena saya minimal belinya yang 5M, 10M, maunya sih belinya yang 100M. Tapi ya lihat nantilah. Lihat nantilah. Tapi rencana kedepannya, terakhir nih, rencana kedepannya akan tetap Rumah sakit rencana ke depannya. Berobat. tetap maksudnya tetap melanjutkan live ini atau ada titik pengen pensiun gak sih Kak? Oh, itu pensiun justru karena saya kerja keras seperti ini. Kenapa saya kerja keras dari 8 tahun yang lalu? Karena saya tanggal sebenarnya saya udah tanggal 36. Tanggal 16 Juli 23 ya. Kalau tanggal 7 semua kebutuhan saya sepertiganya udah kebayar. Tanggal 16 setengahnya. Tanggal 23 full. Tanggal 23 itu semua kebutuhan hidup aku udah dibayar gratis sama usaha, dari donat, dari apa, dari baju. Nah itu tanggal 23. Jadi tanggal 23 ketika saya ngamen di TikTok dapat uang kantung berapapun itu. Kadang kalau sepi cuma berapa ratus ribu kan nggak tentu ya. Tapi kalau banyak ya bisa 30 juta dari TikTok ya nggak tentu lah ya. Nah itu dari TikTok itu ketika saya ngamen, saya bangun tidur itu udah bangun tidur tuh udah terima saldo dari usaha warung yang martabak itu ada 4 restoran gitu. Ya martabak dulu deh, martabak terus sama keranjang. Kalau keranjang kuning kerja cuma 2 jam. Tapi Ntar kalau mau ditayangin aja. dipotong aja bagian yang puyeng dipotong ya, yang pas-pas aja ditayangin. Jangan ditayangin semua. Orang nontonnya kayak puyeng di TV. Potong aja disingkat, bagian ini dipotong, bagian ini dipotong. Jadi aku tidur. Jadi nanti live TikTok itu aku nge-live tapi aku udah terima saldo tanggal 23 itu aku nggak ada pengeluaran. Jadi rumah semuanya, sekolah anak semua udah dibayar sama usaha. Itu namanya udah pensiun. Jadi intinya gini nih. Tapi aku pensiunnya aku masih kerja 2 jam. Nanti kalau pensiunnya banget itu 6 bulan dari sekarang, itu kan warung-warung yang kayak martabak itu udah jalan, restoran udah jalan. Terus nggak perlu keranjang kuning, nggak perlu ngamen TikTok. Jadi akunya lagi di Singapura, akunya lagi di Bali. Itu usaha udah kayak bank. Orang ownernya mah lagi di mana, dia udah bikin duit, semuanya full karyawan. Itu yang dinamakan udah nggak kerja gitu. Nah, ini Itu dia. kurang situ. lebih 6 bulan lagi terjadinya. Kalau yang full itu, kalau yang Agustus itu masih kerja keranjang kuning 2 jam. Coba aja ntar 6 bulan dia di bener nggak omongannya. Nah, Kalau nanti nggak bener tahun paling di depan- rumah sakit jiwa. Tahun depan atau tahun depan tambah 6 bulan lagi jatuhnya udah investor. Jadi kita hanya kasih misalnya berapa 5M. Itu terjadi ya 2 tahun lagi lah, masih lama. 5M bisa bikin brand kopi yang warna hijau itu kan yang kopi mahal tuh. 5M udah, 5M saya beli yang ini, saya mau ini, udah. Nah itu dia nggak usah cek kalau yang pengusaha itu yang saya Batu terima tukeran duit WA aja Gi, curhat Gi. itu kan masih Ngebel. ngecek, masih kecek mutasi. Kalau yang investor dia udah nggak kontrol, bahkan dia udah nggak ngobrol sama manajernya, dia cuma terima omset aja berapa. Jadi itu namanya investor. Di atasnya lagi dari pengusaha. Usaha. Udah. Oke, Iya. sip. Pertama Ini doang buku. pertanyaannya. Atau mungkin
ada penambahan dari Mas Arya melihat istri kerja keras. Dia hingga ini saat intinya ini. kerja keras untuk mau menjadikan pensiun dini supaya dia Supaya aku bisa- dia nyanyi lagi di TikTok. Supaya aku bisa main sama anak. Jadi dia ini kalau dia nggak nge-live, ya dia nggak bisa karena bebannya banyak, pengeluarannya banyak. Jadi kita harus nge-live. Jadi dia kenapa dia mau punya usaha banyak supaya dia itu bangun tidur duit udah datang gitu. Jadi nggak harus waduh, dibayar nih. Kita harus Token nge-live mati. dulu. Iya nge-live. Tap layar, Jadi terus. hidupnya itu kalau ketergantungan dengan live. Jadi dia mau menghilangkan itu pada rumusnya ke situ supaya bisa. dia banyak usaha banyak. Ketika dia usahanya banyak udah jalan, dia nggak harus bangun tidur tiba-tiba cari lokasi mau ngamen atau mau live. Jadi dia nggak harus gitu. Lebih dia pengen pensiun dini, family time Aku dengan pengen main keluarga. sama anak. Jadi dia pengen kayak ke Australia, ke New York, ke Aku Yunani pengen kuno, ke Mesir, jalan-jalan, duit udah datang. Aku Intinya pengen ke situ, Mbak. memperkaya orang lain. Ketika aku udah nggak kerja, aku akan ke desa-desa bikin bisnis untuk desa-desa. Iya, karena aku gimana aku mau nolong orang, aku aja susah. Makanya aku udah nggak susah. Nanti aku ke desa-desa, ke pelosok-pelosok bikin bisnis di setiap kota. Ya pemandian, Mandi jenazah. Udah. yatim piatu, ya yayasan. Iya. Ini ada lagi nih. Oke. Iya, ada dua lagi. Terima kasih. Panjangan lagi. Mending makasih kalau ya. ada satu mah ada dua lagi. Kata Bugle 7, kok yang 2 doang maksudnya? Mau share 7 pada Bohong datang ya? tunda besok Tadi kata lah. asisten aku ada 7 TV, kok yang masuk cuma 1? Mungkin 7 orang kali Kak. 7 orang kali. Orang itu udah 2 doang. Ini habis ini wawancara patroli, belum lagi wawancara buser. Banyak ini. 86 buletin siang. Family 100. Kalian ngerti gak sih apa yang aku omongin? Udah iya daripada benjol lah. Itu nasib suami. Tapi dia benar emang kayak gini, nggak di kamera, nggak di TV, kita nggak ngonten. Emang dia Kagak. omongannya dia kayak gitu. Yang. Sama aku. Emang Kagak Adanya yang gitu kagak ya. nggak Emang ngerti dia- yang. Asli orang bilang Kaping kan mah pura-pura tolol, emang tolol beneran, geblak beneran begitu. Emang apa adanya dia? Apa adanya. Jadi ibaratnya gua ngomong begini ya tujuan gua begini gitu. Tapi gua bingung dah. Emang Gua- ribet aja nyampaiannya Bang, ya. Cuman kayak gini. Contoh yang gak usah jauh-jauh ya. Kalian punya impian. Ngerokok lagi stok tadi. Kita ngerokok dulu dah bentar lah. Pusing gua. Udah, stop. Ya. Dia mau pulang kan? Dia mau pulang dia, mau pulang. Oh, dia yang mau pulang, kasihan. Mau pulang dulu. Stop. Belakangan aja. Iya, jadi kan Algi kayak gitu ya. Jadi emang kita ini emang nggak ada buat kayak pura-pura ini enggak, memang dia kayak gitu. Jadi kita punya impian, contoh kita mau beli gue mau beli mobil yang mewah gitu, mau gitu kan. Siapapun orang itu berhak mau bilang kata mau gitu kan. Diem nih, aku lagi serius lah. Siapapun itu bilang orang mau gitu. Dan itu nggak ada salahnya kalau orang bilang itu mau. Pak, tapi orang menganggapnya apa? Contoh gini, gue mau beli mobil Alphard. Ngomong ke orang-orang nih, gue mau beli mobil Alphard, gue mau beli mobil Alphard. Orang akan menganggap dirinya sombong. Wih, sombong amat lu ngomong melulu. Padahal dia nggak salah. Cara Dia tak dulu. Nggak nyambung, Ping. Percuma lu ngomong bagaimana nggak nyambung. Ketika dia ngomong begini, mau. Oh, dia mau kok. Siapapun orang bilang mau, ya bebas tuh orang. Gue mau. Kecuali gue bilang gini, gua udah beli. Gue udah beli Alphard, ternyata udah beli berarti kan harus dong, ada dong. Kalau orang baru berkata mau, inspirasi untuk kehaluan dan keinginan serta impian. Cuman orang itu ada yang mau ngomongin masalah itu dia tertutup. Ada yang dia impiannya mau terbuka gitu sama orang-orang dan berharap omongan adalah sebuah doa. Gitu aja sih ke situ. Duduk Mas, ntar stres. Kesimpulannya. Duduk ya. Bentar, gantian rokok meletek. Imajinasi namanya. Nah, itu. Kalau bahasa Yunani kuno mah. Ceritain yang kalau aku beli mobil gimana caranya yang? Kita ke pameran, tanya DP 0. Iya. Pilih Kita sering mobil loh. yang mana? Aku sering sama dia ke pameran di BSD, sering pameran Jakarta kita datengin.
kita nggak bawa uang banyak. Kita Nggak. makan siang aja harus main TikTok Iya. baru beli makan siang. Cuman apa? Cuman datang ke situ nanya DP 0. Ada DP 0 nggak? Kan kalau logikanya nih, kita akan bicara bapak moyang lo yang punya dealer nanya motor aja nggak ada yang DP 0 secara logis ya. Terus apalagi mobil gitu. Datang aja dengan niat ya itu hasil nggak hasil ya datang aja. Kayak megang duit banyak. Kayak seolah-olah ini mobil punya gua gitu. Kayak Datang megang. aja. Jadi ketika lu tepak aja nih mobil ya, untuk milik gua. Taunya belinya dari mana aku? Nah, Lupa. setelah dia bolak-balik ke showroom pameran itu nggak di ACC. Iya, dengan dia ingin mobil baru. Iya. Di ACC-nya jalur mana? Jalur langit. Jalur Enak, langitnya keren. di mana? Ketika dia mau ke TV, ya ada mobil Innova. Jadi dia ngobrol lah sama si tukang Grab. Si tukang Grab mau Opel ahli, ngambil mobil, mau ganti mobil. Pingkan lah yang nerusin. Nah, jadi tujuan dia ke showroom, ke pameran mau beli mobil dapatnya di orang lain. Karena kenapa nggak di ACC? Satu, dia nyari DP 0. Dua, datanya juga masih banyak kekurangan. Ada yang di backlist, nama dia yang dari dulu-dulu kan gitu kan. Ribet lah. Berlibat lah pokoknya. Jadi dapatnya itu dari Grab ja- itu bilang DP-nya 75 Bu. 75. 75 gua antar mobilnya ke rumah. langsung bayar 75, langsung diantar, Terus saya diterusin bilang- sama dia. Saya bilang, Kayak gitu. saya aja yang beli, saya yang beli. Seperti itu. Tapi waktu saya bilang, saya aja yang beli, uangnya belum ada. Saya aja yang beli, minggu depan ya, saya bayarnya. Itu punya saya, mobilnya. Tiap minggu ditanyain, sampai 2 bulan ditanyain. Mana bu, mana bu? Ya, kasih seminggu lagi, terus sampai 2 bulan. Jadi Dapat. ngerti nggak kalian cerita saya? Paham kan? Jadi dia datang itu menghalu mau beli mobil ke pameran dealer-dealer dengan nanya DP 0. Nah, kalaupun dia bisa dapat di situ berarti itu rezeki dia, kehaluan dia berhasil. Kalau enggak, nyatanya dia udah menghalu duluan, akhirnya dia dapat mobil. Padahal secara logis mustahil dong Iya. dapat ke showroom dengan DP 0. Tiba-tiba dia dapat mobil Grab oper ahli tanpa harus surat-surat, belibet-belibet survei, cuman pulangin DP 70. Udah, mobil diantar. Waktu aku bilang Gitu. beli juga belum ada 70-nya. Belum ada, itu Cuma masih bilang saya aja yang Kali beli. juga ya. masih nyari. Tahan dulu ya Pak, tunggu dulu ya Pak. Saya Tapi cari yakin ini. banget aku Gitu. beli. Sampai pagi Tiba-tiba, ngobrol. tiba-tiba dari endorse donat dapat 75. Mungkin orang yang lain bisa anggap ini nggak nyambung nih pingkan gini-gini nggak nyambung. Tiba-tiba Memang donat itu viral, itu dapat 75. wah itu susah banget deh di ibaratnya itu udah kelas tinggi lah ibarat IQ-nya gitu menganggap orang mustahil Sampai subuh lah. gitu. Kerja. Yuk, mau diedit yuk, mau Ntar diedit. pamit lu. Oh iya Mbak, makasih ya. Ah, makasih Iya. banyak Kak. Tadi tuh Makasih sebenarnya banyak. aku mau apa namanya? Ke kelas sana. Penelitian dulu ngeliat kelasnya. Oh. Gitu. Cuman kalau misalnya belum diperbolehkan ya udah deh. Kalau itu. Yaudah, dan kali aja ya. Itu aja dulu ya. Siap. Iya, Oke, makasih ya. Thank you ya Kak Iya, ya. makasih, Udah Mbak. diizinin Iya. di sini. Next nanti wawancara. kalau ada murid sambil ini bisa diwawancara gitu. Siap, Datang siap. lagi. Oke, ya. Kasih ya. Iya Mas, makasih banyak ya Mas Iya, ya, Bang, ya. Mbak. Ini mah. Kita izin pamit Kak. Iya, 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 iya. sayang. Hati-hati ya Mbak. Ah, Jangan itu ada sampai- tombolnya itu. Enggak bohong, Oh, nggak ada. Mbak. Oh ini. Nah itu. Si Arya kalau ngomong suka tambah tombol. Saya mau pikir eskalator kali. Kalau misalkan kita Rekeningnya yang kemarin ya Mbak. nggak usah wawancara, Radio maksudnya kita gratis. boleh ini nggak langsung challenge aja gitu bang, kan suka masak nih, maksudnya boleh nggak challenge masak apa gitu sesuatu, jadi kita biar nggak lama gitu bang, nggak usah wawancara. Jadi apa kayak sesuatu kan Mbak Pin kan jago masak nih, kita challenge nih ya kesukaan masak, apa kan jam malam nih buat makan siang, jam makan malam, saya jam makan malam mungkin gitu Masalahnya nggak ada bahan-bahan, pada habis semua. gitu. Belum pada beli. Oh. Iya. Ya ada aja telur kayak apa kayak nasi goreng ala-ala Mbak Pin kan gitu. Serah kamu. Biar kita nggak lama gitu juga, biar nggak lama Kak, jadi aku challenge ke Pinkan nih aku bisa nih masak gitu ke Ponmisa Selebrita Pagi, kan orang-orang nanya nih mana sih hasil Kak Pinkan masak, bener kan banyak kan tuh yang nanya tuh. Jadi kita disuruh challenge Kak dari produser, jadi biar ditanyain ini aku nih jago masak nih, kan dari bahan sederhana aja. Kalau kamu mau promoin Oh, asalnya kan kamu biar kan masak-masak. promo Kak, buat promo
apa ke nasi goreng ke ala nasi goreng kapingkan Tumis tai mau. apa aja kayak ada di kulkas, telur ceplok ke pakai kecap apa gitu aja. Jadi Terus kita abis dimasak dia apa? Dibuang. ya nanti Bang Arya spill nih, aku mau kasih bentuk kapingkan melayani suami gitu nih buat makan malam Bang Arya. Jadi kita nggak lama, udah habis itu. Kalau tadi kan lama belibet aja. Kita 10 menit aja paling enggak. Serah. Iya. Ya mulai dari sini ya kita. Nanti aku di sini nungguin sayang. Aku masakin Kita ke goreng dapur telur. berarti ya? Ya, openingnya dari sini. Oke, pemirsa saya Bita Pagi. Iya. Ini jam makan malam aku mau siapin buat Bang Arya makan. Ya ini kan Iya. Bang Arya sambil nge-live nih. Dia lagi pelong ngomong sama dia puyeng lah. Iya. Yang lebar. Kalau masak kan jago nih. nggak lama Wow, doang. jagonya Ini, dia. Sambil dia nge-live kita, Oh, kita mau jagonya. bikin masak buat Bikin challenge. Ah, ya. challenge. Oh, dia. Boleh nih, Jagonya Kak. dia. Ya. Saya Bita Pagi ya, Kak. Ya, 3, 2, 1 ke sini Kak. Yuk. Ini amat cari duit ya. Ayo. Yuk. Yuk, udah. Halo pemirsa selebritas pagi, aku Arya dan Pinkan Mambo. Kita lagi di rumah kediaman kita. Dia. Iya dong, ya kan. Rumah istana keluarga. Di Kita mana lagi beliau? santai-santai. Kita lagi santai-santai, duduk-duduk manis. Tiba-tiba ada tim selebritas pagi datang menghampiri kita. Iya, meleleh nggak lo omongan gua? Meledak nggak? Coba lanjut dulu, Ping. Jadi kita akan sebagai pimpinan dari Kepulauan Ubur-Ubur ya. Saya rasa simbiosis mutualisme masyarakat yang harus kita Ekosistem jalin. Kita perlu suatu mengembangkan perkembangan pembudayaan, antara si serabi pemperbanyakan sama si singkong. singkong dan serabi harus Serabi. kita berteman dekat. masukin perbanyak tong sampah ya. Tapi Jadi untuk hari ini adalah istriku mau masak ya, dengan masakan yang sangat wah istimewa, dan dia lagi mau masakin aku yang aku kan aku kan pulang dari kantor. Aku kantor masuk- mana lu? Yang lampu merah loh. Astaga. Di situ bobo salon. Kok kantornya lampu Nanti merah sih aku ya? pakai daster. Kan aku pulang aku rapi begini, seolah-olah aku CEO. Iya. Bang ngemis di CEO TikTok. kan lagi viral tuh, ada tuh artis siapa itu pacaran sama CEO. Pak. Iya. Berarti hari ini Bang Arya habis Iya, pulang doang. dari kantor. Betul. Kan mau masakin Bang Arya. Masakin kan, Boleh karena kita spill. sebenarnya sih hari ini saya mau tenor ya. Dinner. Oh dinner ya, dinner. Dinner macet. Iya, saya mau dinner tadi karena saya macet di tol gitu kan, jadi saya nggak sempet jalan pulang agak kemalaman. Jadi istriku mau masak gitu pemirsa. Oke, kita challenge. Tapi kan hari ini mau masak apa, kita ke dapur tak ya? Ayo Iya. kita cari aja, mungkin ada batu-batuan. Iya gitu. Atau Apa aja ada lah di situ lah. rumput-rumput yang nggak kepake. Kalau garam habis pakai debu ya. Buat- Yang kotoran-kotoran deket jendela Buat kan ada tuh makan, ya, ya kan? taruhin itu ya. Kamu pilih mau apa nih? Mau Apa blender aja, apa telur aja. busuk kamu mau? Telur calang sekalian. Tunggu, aku tunggu di sini seperti biasa. Ambil cicet aja teh, sambil ngomong. Ayo. Dia lu bacot. Coba nanti kita lihat dia masak apa. Ya. Masak apa dia? Kalian masakin gua tumis tai lagi. Ikut atuh. Sawer dulu. Minimal ada kereta baru gue sorotin. Upah nyorot gua mana? Lu tadi lu kagak nyawer lu. Mawarnya kagak ada lu. Ada yang nyawer akun pinjol, akun judol. Minimal kereta baru gua kasih tahu. Bodoh amat, serah. Upah jalan lah buat beli rokok gua, sebungkus rokok gua habis tuh. Bokeh cek. Bagaimana ini kan bukan aduh rumah dari kemarin penonton gue bokeh melulu dari kemarin. Perlu udah sering gue sumpahin biar dulu kayak kaya 7 turunan. Emang sumpah gue kagak manjur-manjur tak? Dari kemarin gue sumpahin melulu biar lu jadi kaya 7 turunan. Dari kemarin jawabnya bokeh melulu. Kereta baru gue sorot, serah bodo amat. Nah, udah kereta gue. Lu tahu sendiri tadi gue nyanyi juga sawerannya nggak banyak di TikTok, ada mah ada, cuman saweran di kotak amal doang yang agak banyak. Kereta tuh
Tuh gue sorotin ke situ. Ntar gue OTG. Buruan HP gue mau lobet. Sana nggak ada lagi. Ada sih kurang itu batu 200 ya, 800 lagi, 1000 koin baru gua OTG ke dalam. Kalau enggak ya udah sini ngobrol sama gua. 600 lagi. 600 lagi, 6 lagi, 6 topi kayak nggak apa-apa, hati, 6 hati, 7 hati. Itu terhitung 200 ya. 1, 2, 3, 4 lagi. Tuh 2 lagi, 2. Kan dia 200 hitungannya, 200 tuh. 2 lagi. Itu udah 3. Kan semuanya 5. 2 kali 5 1000. Itu nah, satu lagi nih. Baru satu lagi. Karospita, kalian follow ya. Karospita ya sama kakakku tuh tadi siapa itu? Ya, kalian follow, ikutin akunnya, berkat dia loh. Aku sipil loh ke dalam. Satu lagi. Iya. Mari kita OTG. Karospita senggol dong. Tepuk tangan dulu tuh pencet. Ayo kita OTG. Kalian follow ya. Karospita lu, awas lu kalau nggak disenggol-senggol akunnya lu ya.